Yuk, mari kita lanjut. Ini cerita yang kedua. Aku ambil cerita yang ini guys. Ini nama twitternya @jangnanda1. Dia bilang dia sering banget ngalamin kejadian horor dan kebetulan dia udah nyaris meninggal 3 kali. Oh my god. Dari mulai dia tenggelam di puncak terus nggak ditemuin orang, ketabrak motor sampai mental jauh banget, dan ketempelan anak kecil dan ngajak mati bareng dia guys. Oh my god. Dia tuh inget banget katanya ada anak kecil pakai poni sealis gitu, pakai baju putih dan nyuruh dia lompat dari jendela guys. Anak kecilnya itu bilang, udah nggak apa-apa lompat, ayo sini lompat nanti kita main bareng guys. Nah kalau yang di puncak, dia itu lagi berenang di salah satu kolam renang. Dia kayak ada yang narik gitu guys. Dan kebetulan si Nanda ini nggak tahu kalau yang narik dia itu penunggu kolam. Kalian tahu nggak sih, kan kalau kolam renang itu kan tetap bening ya, masa nggak ketahuan gitu loh. Semua orang dan penjaga villanya itu sampai nyariin dia tapi dia nggak ditemuin. Oke lanjut part 2. Thumbnail. Lanjut guys, ini part 2 nya. Nah ini kejadian yang dia ditabrak. Ini tuh dia ditabrak sama mahasiswa dan mental jauh banget guys, sampai 4-5 rumah. Bayangin itu berapa meter, oh my god. Jidat dia, kulitnya itu sampai ngelupas guys, tapi alhamdulillahnya dia bisa langsung bangun dong. Dia kayak gak ngerasa apa-apa karena dia bilang kayak ada yang nahan badan dia di belakang. Terus ini ada kejadian dia pas SMA, dia kayak mau masuk kelas gitu, tapi kayak pas mau masuk kayak ada yang nahan gitu, susah banget. By the way di kelasnya ini gak ada orang, jadi pas dia masuk cuma ada dia doang. Dan kalian tahu gak sih, pas dia masuk kayak papan tulis sama papan absen gitu kayak pengen ngelempar ke muka dia guys. Bahkan pas dilihat CCTV-nya, kepala sekolahnya sampai bingung dan akhirnya dia disuruh pulang aja. Ya gimana gak bingung ya guys, itu kayak udah di beda alam gitu gak sih? Terus dia bilang juga kalau pas SMA tuh dia lebih sering diganggu gitu daripada pas di SMP guys. Oke lanjut next part. Thumbnail. Lanjut guys, ini part 3 nya. Dan kebetulan keluarga mereka itu emang sering ngalamin hal goib guys. Dan ini lebih tepatnya kayak dikirimin orang gitu. Jadi bukan emang setan yang ganggu, tapi emang dikirimin untuk hal jahat pastinya. Jadi papanya Nanda itu kepala terminal, dan waktu itu tuh kepala terminal itu kayak jabatan yang paling diincar. Jadi emang banyak orang yang sering kirim-kirim kayak gitu buat kayak ngejatuhin jabatan papanya ini. Asisten rumah tangganya juga udah sering bilang kalau dia lihat bola api yang sering dikirim ke rumah. Dan kebetulan kakaknya juga anak indigo guys. Waktu itu kakaknya pernah lihat dia ngelihat Leak nari-nari di atas kamar orang tuanya guys, bayangin. Orang yang ngirimin kayak gini tuh dia ngincer buat bapaknya mati guys. Tapi keluarga dia tuh kayak udah biasa gitu loh dikirimin kayak gitu, jadi ya udah dibiarin aja. Dan bahkan mereka tuh tahu siapa yang ngirimin kayak gitu guys, karena pasti besoknya ada aja yang nanya. Oke lanjut, karena udah habis waktunya. Thumbnail. Ini lanjut guys, part 4 nya. Jadi besokannya itu kayak ada yang langsung nanya, gimana Nan, papa kamu masih sehat? Gila gak sih guys yang nanya kayak gitu? Aku gak habis pikir aja gitu loh, kayak ada orang, ya emang ada sih ngirimin kayak gitu buat bikin orang meninggal. Bisa gak sih kayak lu tuh hidup di dunia baik-baik aja gitu kan, kita gak tahu nih mati kapan gitu kan. Buat apa gitu loh jabatan di dunia, ya di dunia sih, kita kan gak tahu juga akhirat kapan. Tapi kayak kenapa gitu loh harus nyelakain orang buat dapet jabatan demi duit gitu kan, kayak udah buta deh lo tuh kan, kayak Keanu. Sumpah kayak aku tuh udah kesel banget bacain cerita ini. Kayak orang-orang tuh gak habis pikir aja gitu. Tuh kan ini isinya marah-marah doang videonya guys. Jujur ini dia cerita panjang banget. Ini semuanya digangguin guys, kayak dikirim-kirim gitu. Tuh habis kan durasinya, udah lanjut next part ya. Oke lanjut guys, ini part berapa ya kan, lupa. Part 5 deh kalau gak salah. Semoga kali ini aku gak marah-marah lagi. Nah karena papanya ini tuh gak bisa mati guys, karena gagal terus gitu, akhirnya orang yang ngirimin ini tuh dia ngincer kakaknya yang keempat guys. Sebenarnya awalnya ngincer Nanda, tapi karena Nanda juga gak bisa dimatiin, ujung-ujungnya ngincer kakaknya yang keempat ini. Bayangin guys, kasihan banget kakaknya sampai keguguran 2 kali gara-gara orang ini. Kenapa mereka bisa tahu gara-gara orang ini? Karena papanya si Nanda ini bukan dukun sih, tapi dia bisa ngeliat gitu juga. Sampai mereka tuh sering dikirimin bangkai kucing, anjing, tai manusia guys di atap. Katanya kalau tai di atap itu biar hubungan papa sama mamanya itu sering ribut, karena mereka pengen orang tuanya si Nanda ini cerai guys. Dulu tuh terminal emang rame banget gitu, terus duitnya juga banyak, makanya banyak orang yang ngincer jabatan itu. Tapi gak nyangka aja sih sampai mau matiin gitu. Oke lanjut next part.
Guys, lanjut, ini part 6 nya, kayaknya bakal ada satu part lagi terakhir. Si Nanda ini punya temen indigo guys, dan dia sering main ke rumahnya Nanda. Dan temennya ini tuh gak berani untuk ke belakang rumah, duduk atau tidur di kasurnya dia. Dan sampai temennya ini tuh bilang, "Nan, lu tidur di kamar ini sendiri. Sumpah lu hebat banget, salut." Kata temennya gitu guys, yang indigo, bayangin guys. Dan dia tuh paling lama di rumahnya itu cuma 10 menit guys, karena mungkin banyak gangguan kali, aku juga kurang tahu. Dan mungkin juga kata si Nanda, dia ngeliat penunggu kamar dia guys, dia pernah ditampakin 1 kali dan itu bikin dia trauma. Anak kecil sih, tapi mukanya serem banget. Si anak kecil ini tuh kayak maksa Nanda buat ngeliat mukanya guys. Anak kecilnya ini tuh bilang, "Jangan tutup muka, sini lihat aku biar kamu tahu aku." Dan pas dia buka mata, sumpah kata dia itu serem banget dan senyumnya itu nyeringai gitu. Di kamar dia tuh sering banget diganggu, dari dengar pasir berdesir kayak digurut, ada yang ngetok pagar jam 3 pagi, sumpah guys. Terus ada suara tukang roti tapi suaranya lirik gitu. Oke, lanjut next part. Oke, ini part 7-nya. Kelihatan ada kipas. Gerah guys, padahal aku udah pakai AC. Nah, gara-gara ada suara abang roti itu guys, dia jadi trauma kalau ada abang roti lewat depan rumah dong. Dan kamarnya Nanda itu di depan guys, jadi orang lewat pun dia bakal dengar gitu. Di depan rumahnya dia juga ada kakek-kakek, kepalanya buntung guys. Kepalanya itu dia pegang di tangan gitu. Oh my god, serem banget. Dia tahu kakek-kakek ini gara-gara ada saudaranya yang ngasih tahu dia, itu masih kecil sih saudaranya. Tapi sekarang dia udah nggak indigo karena udah ditutup. Dan kakek-kakek kepala buntung ini tuh iseng banget guys, dia suka ngelempar kepalanya dong, bayangin, oh my god, sumpah. Pernah ada abang Roni, ini tuh tukang nasgor langganannya si Nanda. Dia dilempar kepalanya guys, dan gara-gara itu semua abang-abang jualan kalau tiap malam gak pernah lewat depan rumah dia guys, karena ketakutan, oh my god. Nah, jadi terakhir ceritanya kayak gitu deh guys. Mereka sampai sekarang masih baik-baik aja. Tapi aku juga nggak tahu apa bapaknya si Nanda ini masih jadi kepala terminal atau enggak. Thumbnail.